Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Firhansah, mahasiswa Universitas Terbuka. Di sini saya akan melaporkan hasil tugas pertama saya dalam pembuatan program sederhana tentang menu di restoran. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan hasil yang telah program yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuat dengan package-nya restoran. Di sini saya menambah mengimport data Java Util Scanner karena saya akan melakukan input data secara manual nantinya. Di dalam kelas menu saya sudah membuat variabel dengan tipe datanya name dengan string, kemudian price dengan tipe data double, kemudian kategori dengan tipe data string, di mana di sini saya masukkan ke dalam public menu semacam array di mana ada string name, kemudian double price dan string kategori. Nah, di sini melalui public menu saya membuat sebuah menu. Menu ini saya membuat menu memasukkan data ke dalam sebuah array. Menu yang buat saya menu saya masukkan ke dalam sebuah array dengan data sebagai berikut. Menu datanya seperti ini, ada 4 data. Ada nasi goreng, nasi padang, ayam goreng, es teh, es jeruk. Nah, di sini ini nasi padang ini string name-nya. Kemudian yang nilai di tengah ini price-nya dengan tipe double, kemudian makanan ini kategori dengan tipe string ya. Jadi ada makanan dan minuman-minuman. Nah, jadi ada 4. Di sini juga kemudian saya membuat sebuah variabel dengan tipe data double untuk total cost, kemudian tax, kemudian service charge, dan tipe data boolean untuk diskon nantinya. Ini untuk nanti ada di akhir, di belakang nanti. Kemudian tentunya di dalam aplikasi ini kita akan menyodorkan sebuah menu dengan tampilan daftar menu restoranku. Ketika kita menyodorkan menu, tentu ada beberapa yang kita tampilkan, yaitu tipe data namanya menu-menu makanan kita yang sudah saya tampilkan berdasarkan beberapa kategori. Ya, saya di sini tetapi saya tampilkan tidak menggunakan perulangan. Jadi ada 4 ini kita seleksi berdasarkan kategori. Gitu. Jadi menggunakan fungsi if. Jadi jika if menunya kategori ini makanan, maka data yang di sini yang ditampilkan adalah yang khusus makanan. Gitu. Tetapi yang untuk di menu di indeks ke 0, gitu ya. Indeks ke 1, nilainya 0 gitu ya. Kemudian begitu juga indeks yang ke-1-nya, indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2 sama indeks ke-3-nya. Ini saya cari berdasarkan tipe datanya nanti saya cari berdasarkan kategori saya tampilkan berdasarkan kategori makanan. Nah, kemudian setelah makanan saya akan menampilkan berdasarkan kategori minuman. Codingnya juga sama, cuma kategorinya berdasarkan minuman seperti itu. Jadi berdasarkan indeks, saya cari berdasarkan indeks pertama itu minuman, berdasarkan kategori minum apakah dia minuman apa bukan. Apabila dia minuman berarti dia akan ditampilkan apa, tapi kalau tidak berarti tidak ditampilkan. Nah, kemudian saya juga membuat buat variabel item count, ini artinya nanti untuk membantu inputan yang kita masukkan nanti melalui di sini nanti scanner ini. Nah, kemudian setelah kita tampilkan tentu orang akan melakukan memesan gitu. Nah, di situ kita memesan. Ketika memesannya yang pesan pertama itu saya akan menampilkan pesanannya akan saya tampilkan langsung di sana. Misalnya di sini yang menu 0 ini name-nya namanya apa namanya, daftar menunya apa, saya akan tampilkan dan mengisi nanti quantity. Nanti jumlahnya berapa.
di sini scanner, saya menggunakan scanner next integer ya. Nah, tipe datanya integer kalau di sini. Saya sengaja mengeluarkan integer ini ada di atas ini nanti untuk mengcover yang ada nanti ada coding di bawahnya. Itu. Kemudian item count, kemudian di sini juga item cost-nya, tipe datanya item cost-nya 1 gitu kan. Jadi menu pertama ini menu indeks ini harganya sekian dikali jumlahnya nanti jumlah yang di sini. Jadi dapatlah total cost-nya ya. Jadi total cost-nya dapat. Begitu juga yang menu kedua. Untuk yang menu kedua saya juga menampilkan nanti dengan indeks ke 1 yang sistem out print ini. Nah, di sini akan menampilkan menunya. Nah, menunya apa? Kemudian isian mau diisi jumlahnya berapa seperti itu. Sama ini ke bawah juga sama. Nah, untuk menu ketiga juga sama, artinya ketika melakukan pengisian kita input. Nah, setelah di input kita lakukan enter, maka keluarlah cetakan ya, hasil cetak ya. Di mana di sini kita sudah menetapkan pajaknya. Saya lupa tadi di atas ya, bagian atas untuk service charge-nya tuh 20.000 ya. Nah, kemudian teksnya ini 0,1 artinya 10% ya dari total cost ya, dari total cost pada masing-masing dari seluruh item itu nanti. Nah, ini bentuk keluarannya seperti ini nanti ada garis, ada cetak struk pesanan gitu kan, print. Nah, di sini jadi akan saya tampilkan. Jadi setiap item count dia kan karena ada 4, makanya ada 1, 2, 3, 4. Ya, ini. Jadi karena ada 4 item yang saya tampilkan di situ, jadi dia akan menampilkan 4 item ini. Yang ditampilkan nantinya nomor 1 misalnya menu yang 0 ini apa namanya, kemudian kuantitinya berapa, harga per itemnya berapa, kemudian total item cost-nya berapa, total berapa. Nah, seperti itu. Kemudian ini akan melakukan penjumlahan, di mana di sini akan saya tampilkan juga total biaya pesanannya di total cost, kemudian teksnya, pajaknya, karena tadi sudah ada pajaknya tadi sudah dilakukan 10% ya. Di sini sudah ada untuk teksnya tadi di sini 0,1 kali total cost. Nah, jadi di sini sudah dilakukan perhitungan sini total cost-nya, teksnya. Kemudian untuk sistem biaya pelayanannya tadi service charge-nya tadi 20.000 gitu ya. Kemudian saya juga ada saya menetapkan juga di sini diberi diskon gitu. Jadi kalau diskonnya lebih dari 100.000 maka jika harga pembelian total cost-nya itu lebih dari 100.000 maka dapat diskon ya. Dapat diskon itu 0,1 kali total cost ya, dikali total cost tadi ini artinya 10% ya. Dapatlah total cost-nya dikurangi diskonnya ya. Jadi kalau dia lebih dari 100.000 maka akan di-print diskon 10% diterapkan ya. Nanti nilai diskonnya 10%. Kemudian tapi jika tidak berarti tidak muncul print hasil print juga, artinya tidak diterapkan. Kemudian saya juga menampilkan total biaya setelah diskon penawaran, total cost, kemudian dan terakhir ucapan terima kasih telah memesan. Baiklah, coba kita jalankan aplikasinya. Kita running. Nah, ini kita bisa lihat di sini saya menampilkan data menu restoranku, menu makanan nih hasil pengelompokan tadi berdasarkan kategori. Ada nasi padang, nasi goreng, es teh,
es jeruk gitu. Jadi kita tampilkan, memang kita tampilkan semua pesanan ini, kita tanya misalnya, "Nasi Padang perlu berapa?" Misalnya, "Saya perlu 10 bungkus, Pak." Nah, misalnya 10. "Ayam gorengnya perlu nggak?" "Oh, enggak." "Beli minum es teh?" "Iya, es tehnya enggak lah, es tehnya enggak," gitu. "Es jeruknya aja 10." Nah, 10 orang. Enter. Nah, di sini kelihatan struk pesanan bahwa nasi Padang kita mesannya 10, harganya 25, 250.000. Kita tidak melakukan pemesanan ayam goreng, dari kita juga tidak memesan es teh, nilainya 0, dan kita memesannya es jeruk 10. Nah, jadi per itemnya 6.000, jadi 10 kali 6, 60.000. Jadi 310.000. Jadi di sini kena pajaknya 10%. Berarti 31.000, biaya pelayanannya 20.000. Nah, diskonnya diterapkan karena lebih dari 100.000. Diskonnya berapa tadi? 10%, dapatlah 31.000. Nah, jadi total biaya pelayanannya ini dikurangi dapatlah nilainya sekian. Nah, ini untuk yang kena diskon. Nah, kalau yang tidak kena diskon, coba kita kasih contoh ya. Kita jalankan lagi. Nah, kita misal nasi Padang cuma pesan 1. Nasi Padangnya 0 lah, 1. Nasi Padang 1 ya. Ayam goreng misalnya 1, nggak usah beli ayam goreng, nah, beli es teh 1 gitu ya. Es jeruknya enggak, kita hasilnya, nah ini nasi Padang, kita lihat total biaya pesanannya cuma 30.000, pajaknya 3.000, biaya pelayanannya lebih mahal 20.000. Nah, tapi di sini tidak, diskon 10% tidak diterapkan, jadi total biayanya tetap 30.000 ya. Oke. Mungkin itu hasil program saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, di sini kita membuatnya tidak menggunakan perulangan ya.